Assalamualaikum semua. Yuk kita belajar matematika dengan mudah menggunakan media pembelajaran interaktif yang sudah kami buat. Di sini kita akan membahas tentang trigonometri. Yuk kita mulai. Pada menu terdapat kompetensi, peta konsep, materi, contoh soal, latihan, dan profil. Kita awali dengan kompetensi dahulu. Ada kompetensi inti. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Lalu kita kembali ke menu. Kita lihat peta konsep dari trigonometri. Kita kembali ke menu lagi dan selanjutnya ada materi. Di sini kita memiliki materi yang pertama perbandingan trigonometri, yang kedua sudut-sudut trigonometri, dan yang ketiga ada grafik fungsi trigonometri. Yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang perbandingan trigonometri. Kita klik materinya. Lalu di sini ada definisi dari trigonometri. Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani loh, yang disingkat trigonon atau tiga sudut, dan metro itu mengukur. Sehingga sebuah cabang matematika yang berhubungan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan trigonometri dari suatu sudut segitiga siku-siku. Coba kalian lihat segitiga siku-siku berikut ini. Kita gambar dulu segitiganya. Nah, di sini ada segitiga ABC. Lalu kita gambar sudutnya, sudut alfanya. Lalu kita beri nama untuk setiap sisinya. Yang pertama, pada sisi BC itu sering disebut sisi depan sudut alfa atau biasa disingkat dengan DE. Untuk AC itu disebut dengan sisi miring sudut alfa atau sering disingkat dengan Mi. Dan yang terakhir, pada sisi AB itu disebut sisi samping sudut alfa atau sering disebut dengan SA. Sehingga untuk perbandingan trigonometrinya dapat diberikan untuk sin alfa itu sama dengan depan per miring. Untuk rumus sin alfa itu depan per miring. Maksudnya itu adalah depan dari alfa itu, kemudian miring dari sudut alfanya. Sama untuk cos alfa memiliki rumus sa itu samping per mi atau miring. Untuk tan alfanya itu depan per samping, untuk kosekan alfa itu miring per depan, untuk sekan alfa itu miring per samping, dan kotangen alfa itu samping per depan. Nah, kita kembali ke menu materi. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu materi kedua, sudut-sudut trigonometri. Kita langsung klik. Nah, di sini ada pengertian dari sudut-sudut istimewa trigonometri. Sudut istimewa itu apa sih ya kan? Sudut istimewa itu adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan nilainya tanpa menggunakan kalkulator loh. Contoh-contohnya itu ada 0 derajat, ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, serta seterusnya seperti lingkaran yang sudah ada di layar ini. Selanjutnya, kita akan membuktikan sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu. Misal segitiga berikut kita potong menjadi 2, sehingga ini ada segitiga, kita potong nih menjadi 2 bagian. Nah, sehingga nantinya yang ini akan menjadi, sisi ini akan menjadi setengah akar 3. Untuk mencari nilai C, kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ini C-nya. Untuk mencari ini kan belum diketahui itu tadi. Kita gunakan 1 kuadrat sama dengan setengah kuadrat ditambah X kuadrat. X kuadratnya kita pindahkan sama dengan 1 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Selanjutnya, X sama dengan akar 3/4. Akar 3/4 ini berapa? Yang hasilnya setengah akar 3. Kita lanjut.
Untuk pembuktian sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, kita gunakan segitiga yang dibagi menjadi 2 lagi. Nah, untuk cos 30 derajat itu tadi rumusnya adalah samping per miring, di mana samping dari sudut ini adalah setengah akar 3 dan miringnya adalah 1. Sehingga cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian tan 30 derajat itu depan per samping. Maka depan dari 30 derajat adalah setengah dan sampingnya adalah setengah akar 3. Sehingga tan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Selanjutnya pembuktian 30 derajat dan 60 derajat. Sama, kita gunakan segitiga yang dibagi dengan 2, dibagi 2. Kemudian kita dapat membuktikan sin 60 derajat depan per miring. Sudut depan dari 60 derajat adalah setengah akar 3 dan miringnya 1. Sehingga sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Dan tan 60 derajat itu depan per samping. Sehingga depannya adalah setengah akar 3 dan sampingnya adalah setengah, sehingga hasil tan 60 derajat adalah akar 3. Selanjutnya kita akan mencari sudut 45 derajat nih. Langkah pertama kita buat persegi, kemudian persegi tersebut kita bagi menjadi 2. Ini ada persegi, lalu kita bagi menjadi 2. Nah, ininya belum diketahui kan, sisi miringnya belum diketahui, maka kita gunakan rumus Pythagoras, di mana x kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, maka x sama dengan akar 2. Jadi nilai x adalah akar 2, sehingga sin 45 derajat itu sama dengan 1 per akar 2, sama dengan setengah akar 2. Cos 45 derajat tadi samping per miring, sampingnya 1, miringnya akar 2, sehingga hasilnya adalah setengah akar 2. Dan tan 45 derajat adalah depan per samping, maka hasilnya 1 per 1 atau 1. Selanjutnya ada mencari sudut 90 derajat. Langkah pertama kita buat segitiga siku-siku seperti di bawah ini. Lalu, pada gambar segitiga siku-siku, kita misalkan terdapat sudut A, B, dan sudut C. Sudut C ini merupakan sudut siku-siku dan nilai sudut siku-siku adalah 90 derajat. Untuk mencari sinus suatu sudut, rumusnya adalah sin theta sama dengan depan per miring. Nah, sekarang kita mencari sin C-nya. Karena sudut sin C itu besarnya 90 derajat, jadi sin C itu sama dengan 90 derajat. Sisi di hadapan sudut C adalah sisi Q, dan sisi miringnya juga sisi Q, maka sin 90 derajat itu Q per Q sama dengan 1. Dan cos 90 derajat itu Q per R atau sama dengan 0, dan tan 90 derajat itu sama dengan theta. Selanjutnya ada mencari sudut 0 derajat. Langkah pertama kita buat segitiga siku-siku nih, seperti di bawah ini. Kemudian sudut pada segitiga siku-siku itu kita perkecil sehingga jari-jarinya menjadi R dan mendekati X. Sehingga ketika alfanya sama dengan 0, maka y-nya juga sama dengan 0 dan x-nya sama dengan r. Sehingga untuk mencari sudut 0 derajat itu gampang. Sin 0 derajat itu sama dengan 0 per r atau depan per miring sama dengan 0, cos 0 derajat itu samping per miring atau r per r sama dengan 1, dan tan 0 derajat itu 0 per r sama dengan 0. Selanjutnya, nah, ini sudut-sudut istimewa trigonometri menggunakan tabel. Di sini ada cos alfa, yaitu ini 0 derajat 0, 30 derajat setengah, 45 derajat, dan seterusnya. Di sini juga ada sin alfa sama, dan tan alfanya juga sama. Nah, selanjutnya kita akan menghafal sudut istimewa secara praktis. Kita bisa menggunakan jari tangan. Untuk sin alfa, kita bisa mulai dari 0. Untuk 0 derajat, kita bisa mulai dari jempol, yaitu di mana 0. Untuk hasilnya ada 0, setengah,
Untuk jari manis, untuk jari telunjuk itu setengah, jari tengah setengah akar 2, jari manis setengah akar 3, dan jari kelingking itu 1. Untuk cos alfa itu kita mulai dengan jari kelingking untuk 0 derajatnya. Untuk hasilnya itu sama, untuk penempatan hasilnya itu sama gitu. Kita kembalikan ke menu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang materi grafik fungsi trigonometri. Yuk kita simak bareng-bareng tentang pembahasan grafik fungsi trigonometri. Untuk materi pertama ada bentuk umum dari grafik fungsi trigonometri. Sini kita memiliki 3. Yang pertama yaitu Y sama dengan sin X, bentuk umumnya adalah Y sama dengan A sin K dalam kurung X plus minus B dikali dengan plus minus C. Untuk Y sama dengan cos X, bentuk umumnya adalah Y sama dengan A cos K dalam kurung X plus minus B dikali plus minus C. Untuk Y sama dengan tan X, bentuk umumnya adalah Y sama dengan A tan K dikali dalam kurung X plus minus B dikali plus minus C. Untuk keterangannya sendiri, yang pertama di sini ada A. A merupakan amplitudo yang dimana didapat dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum dibagi dengan 2. Untuk K sama dengan banyaknya gelombang, dimana ia didapat dari 360 dibagi Pi. Untuk T, selanjutnya T ini merupakan periode, dimana ketika sinus dan kosinus periodenya adalah 360 dibagi K, sedangkan tangen periodenya adalah 180 dibagi K. Selanjutnya ada B. B ini merupakan geser kiri dan geser kanan, dimana geser kiri itu adalah positif dan geser kanannya adalah negatif. Untuk C ini adalah geser atas dan geser bawah. Geser atas adalah positif dan geser bawah adalah negatif. Terakhir di sini ada nilai maksimum dan minimum, di mana nilai maksimum didapatkan dari nilai mutlak A ditambah C dan nilai minimum didapatkan dari negatif nilai mutlak A ditambah C. Selanjutnya ada grafik sinus Y sama dengan sin X. Kita lihat ya gimana sih grafik dari sinus Y sama dengan sin X itu. Nah, ini merupakan grafik dari Y sama dengan sin X, di mana ini adalah amplitudonya, ini merupakan periode, dan ini adalah grafik Y sama dengan sin X. Untuk nilai maksimum dan minimumnya Y sama dengan sin X adalah 1 untuk maksimum dan negatif 1 untuk minimumnya. Selanjutnya grafik kosinus Y sama dengan cos X. Kita lihat. Nah, ini merupakan grafik dari Y sama dengan cos X, di mana sama ini adalah amplitudo, ini adalah periode, dan nilai maksimumnya 1 untuk nilai maksimum dan negatif 1 untuk nilai minimum dari Y sama dengan cos X. Selanjutnya, grafik tangen. Di sini Y sama dengan tan X, yaitu ini merupakan grafik dari Y sama dengan tan X dengan nilai maksimumnya adalah tak terhingga dan nilai minimumnya adalah negatif tak terhingga. Kenapa dibilang tak terhingga? Karena grafik ini tidak akan pernah saling menyatu atau hanya berhimpitan saja. Selanjutnya, yang akan kita bahas pada menu ini adalah contoh soal. Sini saya memiliki beberapa contoh soal, ada 4 contoh soal. Di sini kita akan membahas beberapa saja ya, 2 ya. Yang pertama nomor 1, kita lihat. Tentukan nilai sin alfa dan tan alfa jika diketahui cos alfa sama dengan 3/5. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, di sini ada sebuah segitiga. Jika diketahui cos alfa sama dengan 3/5, maka cos alfa adalah samping per miring, di mana samping dari alfa adalah AB, jadi kita tuliskan 3 dan miringnya CB kita tuliskan 5. Selanjutnya untuk mencari AC atau X ini kita gunakan rumus Pythagoras, di mana rumus Pythagoras adalah akar dari BC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat, di mana BC sama dengan 5 dan AB nya 3.
Sehingga hasil dari akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat itu sama dengan akar 25 dikurangi 9 sama dengan akar 16 atau 4. Jika sudah diketahui X-nya, maka nanti kita akan dapat mengetahui nilai dari sin alfa, karena sin alfa itu depan per miring. Depan per miring itu apa? AC per BC atau 4/5, dan tan alfanya itu depan per samping. Depannya AC dan sampingnya AB, berarti 4/3. Jadi nilai sin alfa itu adalah 4/5 dan nilai tan alfa itu 4/3. Selanjutnya yang akan kita bahas misal nomor 3 ya. Kita lihat soalnya, pada segitiga ABC lancip diketahui cos A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 12/13. Maka sin C-nya berapa? Yang pertama harus kita lakukan adalah mengetahui sin A-nya dulu. Jika cos A sama dengan 4/5, maka sin A-nya berapa? Kita gambarkan segitiga. Di sini cos A itu sama dengan samping per miring. Samping dari A-nya ini 4, AB kita tulis 4 di sini, dan miringnya dari A itu AC, sehingga kita tulis 5. Kemudian kita gunakan rumus Pythagoras dari untuk mengetahui BC ini. BC sama dengan otomatis AC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat. AC-nya berapa? Akar 5 kuadrat dikurangi AB. AB-nya 4 kuadrat. Sehingga hasil dari ini adalah akar 9, di mana akar 9 itu adalah 3. Sehingga nanti kita dapat mengetahui sin A. Sin A-nya depan dari A adalah BC 3 dan diper dengan miring AC atau 5, sehingga sin A sama dengan 3/5. Selanjutnya jika sin B yang diketahui kedua adalah sin B 12/13, maka cos B-nya berapa? Kita punya segitiga lagi, B. Sekarang B, sin itu depan per miring, di mana depan dari B adalah AB dan miring dari B adalah AC. Sehingga kita gunakan rumus Pythagoras untuk mengetahui BC ini. BC sama dengan akar AC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat, sehingga sama dengan akar AC-nya 13 kuadrat dikurangi dengan AB itu adalah 12 kuadrat. Sehingga hasil dari akar 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat adalah akar 25. Akar 25 sendiri adalah sama dengan 5. Sehingga dapat kita. Nah, selanjutnya sin C. Sin C itu sama dengan sin, karena tadi yang kita cari adalah sin C, pertama kita jabarkan dulu. Sin C itu sama dengan sin dalam kurung 180 derajat dikurangi dalam kurung A plus B. Nah, sin C berarti otomatis karena sin 180 itu 0, otomatis yang diketahui hanya sin A plus B, sehingga sin C itu sama dengan sin A plus B. Oleh karena itu, sehingga rumus dari sin A plus B itu kan sin A cos B plus cos A sin B. Maka kita jabarkan. Untuk sin A tadi diketahui bahwa 3/5, cos B itu karena miring samping per miring, sampingnya diketahui 5 dan miringnya diketahui 13, maka 5/13 ditambah dengan cos A tadi yang awal diketahui 4/5 dan sin B diketahui 12/13, sehingga kita kalikan 3 kali 5 15, 5 kali 3 65, ditambah dengan 4 kali 12 48, 5 kali 13 65, sehingga hasilnya adalah 63/65. Sin C-nya adalah 63/65. Kita bahas dua saja untuk contoh soal. Selanjutnya kita kembali ke menu. Di sini ada latihan yang bisa kalian coba, dan yang terakhir adalah profil dari kita bertiga. Ini adalah profil dari kita bertiga. Mungkin bisa dilihat, dan sudah. Kita kembali ke menu awal, kita keluar. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.